Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pengguna YouTube dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Samai Fatur Rahman. Kami dari SMP Muhammadiyah Satu Bisting pada hari ini ingin melakukan kegiatan pengimbasan asesmen kompetensi minimum, di mana kegiatan sebelumnya kami sudah pernah ikuti, yaitu kegiatan guru belajar dari portal Kemendikbud, di mana kegiatan terakhir daripada kegiatan tersebut adalah kegiatan pengimbasan asesmen kompetensi minimum, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan penjelasan serta sosialisasi mengenai program AKM yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan akan disebarluaskan melalui channel YouTube ini. Mudah-mudahan apa yang kami hasilkan dan kami paparkan nanti membawa kebaikan dan membawa hal yang nanti untuk bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Pensosialisasian materi AKM yang nanti akan kami coba berikan pada hari ini sudah pernah kami lakukan di sekolah, di SMP kami, di SMP Muhammadiyah Satu Bisting, di mana secara umumnya Bapak Ibu Dewan Guru yang ada kami sudah mulai berikan semacam pengarahan, serta juga oleh Bapak Ibu Wali, sehingga nanti kegiatan ini bisa terkondisi serta bisa diketahui oleh seluruh pihak, sehingga nanti kegiatan bisa berlangsung dengan baik. Oke, pada hari ini kegiatan kita adalah ada 4 poin Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah konsep asesmen nasional itu apa, yang nanti akan kita coba bicarakan. Yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional seperti apa. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP seperti apa. Yang keempat, kemudian butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP seperti apa. Dan kegiatan pada hari ini yang kami lakukan pada hari ini adalah tindak lanjut sebagai laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang akan kami juga serahkan sebagai bagian untuk pengimbasan dan sosialisasi kepada Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, kami coba berikan secara ringkas, secara sajian ini mudah-mudahan membawa hal yang baru untuk bisa dimengerti oleh Bapak Ibu semuanya. Pertama, kita mulai dari latar belakangnya. Latar belakang yang melatar belakangi kegiatan asesmen nasional ini adalah 4 pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang sudah dibuatkan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana pokok pembelajaran yang ada diantaranya adalah ujian nasional. Dari ujian nasional yang ada ini, kemarin kita sudah pernah juga mendengar ada ujian sekolah berstandar nasional USBN sudah dilaksanakan sebelum tahun 2019 juga sudah. Kemudian RPP yang 1 lembar itu sudah juga. Kemudian peraturan penerimaan peserta didik baru secara sistem zonasi juga sudah dilaksanakan. Hanya satu yang belum dilaksanakan, yaitu ujian nasional yang nanti akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum. Nah, kenapa seperti ini? Karena ada perubahan dalam tatanan pelaksanaan teknik dan kebijakan dalam ujian nasional, yang pada saat ini adalah ujian nasional dikatakan cenderung lebih hanya sekedar penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran, sehingga nanti hasilnya juga akan dihasilkan kurang maksimum. Oleh karena itu, arahan kebijakan baru yang ada tahun 2020, ya, ujian nasional akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya kemarin sudah, kemudian tahun 2021 ini ujian nasional akan dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, di mana masing-masing satuan pendidikan atau sekolah nanti akan merubah sistem yang ada dan akan menghasilkan sesuatu yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hal lain yang ada di sini nanti akan coba kita laksanakan sebaik mungkin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan kembali. Latar belakang yang kedua dari tadi, kalau mungkin dikatakan ada hasil daripada PISA membuktikan kurang memadainya hasil belajar dalam pendidikan dasar dan menengah. PISA itu apa? PISA itu adalah lembaga independen yang berada di satuan internasional yang dia meranking pendidikan-pendidikan dari suatu negara, di mana nanti akan diranking dari urutan ke bawah hingga ke urutan ke atas. Kita lihat satu tren dan masalah hasil belajar pendidikan dasar dan menengah, rata-rata hasil daripada ini diperoleh akibat adanya lemahnya daya baca, kemudian daya nalar matematika, dan juga sains yang juga cenderung agak sedikit rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kita lihat bersama bahwa membaca yang ada di Indonesia itu 70% siswanya berada di bawah
kompetensi minimumnya. Artinya kurang daripada kita hanya 30% saja dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian matematika 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum serta 60% siswa untuk sains itu berada di bawah kompetensi minimumnya. Selain itu, dari membaca kemudian penguasaan matematika dan sains ini ternyata juga perundungan atau pembulian hampir setiap tahunnya mengalami kenaikan. Nah, hal ini kenapa? Karena kurangnya kepekaan dan kurangnya daya empati dari kegiatan yang ada di sekolahan. Lalu pola pikir untuk berkembang kurang memadai, rata-rata belum bisa memiliki banyak, tetapi potensi untuk bisa memotivasi itu masih ada. Hanya saja mungkin pola pikir dan berkembangnya berada pada tingkat yang kurang baik di tatanannya. Yang kedua, kemampuan guru-guru di Indonesia masih belum sebaik standar yang diharapkan. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat Bapak Ibu semuanya, kita lihat bersama antara SD, SMP, SMA, dan SMK mungkin ada sedikit baiknya, diantaranya ada sedikit naik. Tetapi kalau kita lihat bersama nilainya adalah 57 dari 100. Justru nilai ini yang nantinya skor daripada kompetisi guru itu berada di bawah standar rata-rata dunia. Kalau kita lihat bersama di sini, Indonesia itu masih berada di bawah daripada Hong Kong dan mungkin berada di bawah daripada rata-rata di wilayah Asia Tenggara. Oleh sebab itu, hal ini perlu juga mendapatkan keseriusan dari kita bersama. Yang ketiga, ketimpangan kualitas terlihat antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Kita lihat bersama memang Jawa, dalam arti kata di sini ada daerah istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta, itu memang secara umum menjadi basis daripada pendidikan di Indonesia. Namun kalau melihat rata-ratanya memang tidak rata antara Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua dan Maluku, antara pendidikan yang ada di Jawa dengan di luar Jawa. Ini juga membuat kualitas yang tidak merata ini menyebabkan ada suatu bom yang nanti akan muncul suatu waktu sehingga menghasilkan hal yang kurang baik Indonesia ke depan. Maka dari itu, asesmen ini gunanya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan alur seperti ini. Ketika asesmen ini diberikan, asesmen ini menjadi dasar untuk kita mendapatkan informasi dan data, lalu kemudian data itu dibawa kepada satuan pendidikan dan dibenahi dan diberikan pengarahan serta diklat-diklat sebagainya sehingga kualitas pembelajaran menjadi baik, sehingga hasil belajar siswa pun nanti akan menjadi lebih baik. Asesmen nasional yang ada ini semuanya dilaksanakan oleh semua pihak, murid atau siswa atau peserta didik, kemudian ada guru dan juga ada kepala sekolah. Mengenai murid itu berada di kelas 5, 8, dan 11, sementara untuk guru seluruh tingkatan SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Kemudian untuk kepala sekolahnya pun masing-masing akan diberikan asesmen juga. Untuk apa? Tujuannya sekali lagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, kalau kita lihat bersama asesmen nasional ini ada 3 poin Bapak Ibu sekalian. Pertama ada AKM. AKM tadi ada asesmen kompetensi minimum yang berasal dari 2 ujian atau 2 tes, yaitu literasi dan numerasi. Yang kedua ada survei karakter. Yang ketiga ada survei lingkungan belajar, di mana AKM, literasi dan numerasi ini yang nanti akan kita bahas itu hasilnya adalah untuk menentukan atau melihat daripada hasil belajar kognitif yang bisa terukur dan terarah dari pengetahuan siswa. Nah, adapun mengenai survei karakter dan sebagainya, saya mohon maaf tidak bisa kami jelaskan satu persatu di sini karena nanti keterbatasan waktu. Kali ini kita akan membahas mengenai AKM saja. Oleh karena itu, nanti kita akan lebih lengkapnya mengenai AKM ini akan kita lihat di penjelasan berikutnya. Oke. Apa yang diukur ketika ada sesuatu penilaian? Maka ada sesuatu yang akan diukur. Yang diukur sesuai dengan valid, sesuai dengan kesahihan, dan syarat-syarat yang lainnya. Asesmen ini nanti akan asesmen kompetensi minimum maksudnya akan mengukur 2 konten. Pertama, literasi membaca. Yang kedua, ada numerasi. Nah, literasi membaca ini tujuannya untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks, dan menyelesaikan masalah, serta mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara yang baik untuk berkontribusi kepada masyarakat. Selanjutnya ada numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, faktual, prosedural, dan alat-alat yang berasal dari matematika atau bilangan lain yang akan digunakan untuk
menyelesaikan masalah sehari-hari sehingga nanti bisa relevan dengan individu sebagai warga negara yang baik di Indonesia maupun di dunia. Oleh sebab itu, nanti penjelasannya akan kita lihat dalam tabel berikut. Oke, ada suatu alur. Kompetensi siswa ini latar belakangnya pula kalau ditambahkan berikutnya ada menyesuaikan dengan kecakapan hidup di abad 21. Kita ketahui abad 21 dimulai dari tahun 2000 di mana ASEAN itu sudah mulai memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, kemudian sudah mulai terjadi namanya globalisasi dan perdagangan bebas. Maka dari itu kecakapan hidup yang akan diteruskan di abad 21 ini ada 3 poin. Pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Cakap secara belajar dan berinovasi ini berkaitan langsung dengan pemahaman dan karakteristik yang sudah ditemukan dari siswa untuk selanjutnya bisa berinovasi terhadap hal-hal baru sehingga cenderung untuk belajar dan akhirnya menemukan hal-hal yang baru untuk sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Rasanya di abad yang sekarang, abad 21 ini, kita harus sering dan harus terbiasa menggunakan teknologi informasi yang ada. Dikarenakan teknologi informasi yang ada ini kalau kita tertinggal, kita bakal hilang akan informasi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi bagi masyarakat. Kecakapan hidup untuk bekerja dan kontribusi ini dilaksanakan karena karakter dari bangsa Indonesia sendiri itu adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan ras serta golongan yang lainnya. Oleh karena itu, kecakapan hidup yang ada, baik itu nanti di abad 21 ini perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih baik. Selanjutnya, kompetensi siswa yang ada ini nanti akan menghasilkan siswa yang nantinya akan menjadi siswa yang berpelajar Pancasila. Maksudnya seperti apa? Pelajar yang Pancasilais itu adalah pelajar yang satu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Meskipun dengan segala macam prestasi yang dia miliki, beriman dan bertakwa ini menyesuaikan dengan nilai daripada Pancasila yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah mandiri, tidak berpaku pada sesuatu tapi sudah mandiri dari diri sendiri. Kemudian bisa bernalar secara kritis, mampu membedakan antara baik dan buruk, mampu memilah antara yang boleh dikatakan sesuatu yang buruk maupun yang tidak dan sebagainya. Kemudian kreatif ini mampu memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang tidak pernah dimiliki oleh sebelumnya, sehingga hasil-hasil yang nanti akan membawa perbaikan untuk kehidupan selanjutnya. Kemudian bergotong royong dan berkebinekaan global ini merupakan bagian dari ciri khas kearifan lokal masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjutkan sedikit. Dari hal itu semuanya, tentulah ada manfaat dari asesmen nasional itu sendiri. Nah, asesmen nasional itu sendiri memiliki manfaatnya ada 3. Pertama, kita ingin memotret kualitas pembelajaran yang ada di sekolah maupun daerah. Kita ketahui bersama tadi di latar belakang bahwa di Pulau Jawa itu agak berbeda dengan pembelajaran yang berada di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemetaan ini bertujuan untuk memotret atau mengetahui kualitas pembelajarannya. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya ada umpan balik, ada semacam tindakan yang harus dilakukan oleh petugas atau satuan pendidikan yang lainnya untuk bagaimana caranya meningkatkan sekali lagi kualitas yang ada di sekolah maupun di daerah-daerahnya. Kemudian yang terakhir ada sebagai dasar penyusunan program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Dasar penyusunan program, kalau dikatakan penyusunan program ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada dinas pendidikan maupun pada kebijakan yang tertuang pada rencana strategi baik jangka pendek dan jangka panjang dari sekolah-sekolah, sehingga nanti hasilnya bakal memiliki karakter yang menyesuaikan dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Oke. Kalau boleh disingkat seperti ini Bapak Ibu sekalian, jadi asesmen itu di mana sih? Asesmen itu adalah sebagai penopang dari segitiga pembelajar. Tanpa adanya asesmen, maka pembelajaran dan kurikulum tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kurikulum tidak bisa diukur. Alat pengukurnya adalah asesmen, serta pembelajaran tidak akan bisa terukur tanpa adanya asesmen. Maka asesmen ini akan menjadi bagian sebagai pengevaluasi dan pengukuran dari hasil kurikulum dan pembelajaran yang selama ini sudah dimiliki dan dilakukan oleh siswanya. Baik, kalau dikatakan komponennya ada apa saja tadi sudah disampaikan, ada literasi membaca dan menumerasi,
Kalau dikatakan kontennya ada dua, nanti kita boleh jabarkan nanti di tabel berikutnya. Lalu bentuk soalnya seperti apa? Kalau dikatakan bentuk soalnya beragam. Nanti kita bisa bandingkan soal antara ujian nasional yang lama, yang tahun 2000-an ke bawah, dengan soal yang nanti model baru. Ada objektif, pilihan ganda, hanya satu jawaban yang benar, kemudian ada juga pilihan ganda yang kompleks, jawaban lebih dari satu yang benar, menjodohkan, isian singkat, baik angka, nama, atau benda-benda yang kira-kira sesuai dengan jawabannya, serta esai. Esai ini sifatnya non-objektif, mengukur sejauh mana kemampuan siswa untuk bisa menalar. Oke, siapa saja peserta asesmen nasional itu? Yang pertama adalah berasal dari satuan pendidikan, bukan berasal dari non-satuan pendidikan. Artinya apa? Hanya satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional. Kemudian yang kedua adalah tidak semua murid dipilih secara acak. Kenapa dipilih secara acak? Karena tujuan daripada asesmen ini adalah menilai secara random, menilai secara satu di antara dua-dua yang lain, gitu, atau satu daripada semuanya. Jadi kita melihat perwakilan daripada siswanya. Dan diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Kami ulangi, kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Kenapa di kelas-kelas tersebut, bukan di kelas akhir, seperti kelas 6, 9, dan kelas 12? Karena masih ada peluang untuk siswa dari kelas 5, 8, dan 11 untuk nanti bisa merubah hasil dari hasil pembelajaran yang ada dari laporan AKM yang dimiliki oleh siswa-siswa tersebut, dan sekolah nanti akan bisa melakukan perubahan dan pengevaluasian dari kegiatan tersebut. Nanti selanjutnya siswa atau pesertanya akan mengerjakan tes sesuai dengan apa yang nanti akan dilaksanakan. Yang pertama tes literasi membaca, kemudian numerasi, survei karakter, dan survei pembelajar. Mengenai jadwal pembelajaran, kemarin kita ada informasi bahwa kegiatan asesmen nasional akan mundur dari bulan Maret, kemudian berubah menjadi bulan September. Tetapi kita nanti akan menyesuaikan dengan kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh Bapak Menteri Pendidikan, karena nanti urusannya ini berkaitan dengan COVID yang kita masih belum normal. Oleh karena itu nanti akan kita lihat. Oke, balik lagi ke jadwalnya. Jadwal akan dibagi menjadi dua. Karena kami mendalami di bagian SMP, maka kami akan menjelaskan bahwa hari pertama itu 90 menit untuk tes literasi saja, dilanjutkan dengan 30 menit untuk survei karakter. Hari keduanya ada 90 menit tes numerasi dan 30 menit survei lingkungan belajar. Intinya adalah lebih cenderung banyak kepada tes literasi dan numerasi 90 menit dibandingkan dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar yang hanya 30 menit. Bapak Ibu semuanya, kalau tadi sudah disampaikan bagaimana perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional amat sangat berbeda. Kita lihat bersama di sini bahwa secara umum tujuan pelaksanaannya pun berbeda. Kalau dikatakan tujuan asesmen nasional itu mengevaluasi mutu berkaitan dengan sistem satuan pendidikan. Sementara ujian nasional hanya mengevaluasi capaian hasil belajar secara individu. Nah, tentu ada dua hal yang berbeda. Individu berkaitan dengan siswa itu sendiri, sementara asesmen nasional itu berkaitan dengan satuan pendidikan, di mana sistemnya lebih kompleks, lebih luas, dan lebih banyak nanti akan perubahan-perubahan di antaranya. Kemudian mengenai sasaran penilaian, saya sudah menyampaikan yang bagian atas tadi. Sasaran penilaian itu untuk asesmen nasional itu sistem yang ada untuk mengukur kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas, serta iklim di satuan pendidikan yang kira-kira mendukung atau tidak mendukung dari kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena di antaranya ada beberapa satuan pendidikan yang ketika ujian nasional itu dibagus-bagusin, bahkan membuat kepanitiaan. Nah, di asesmen nasional tidak seperti itu, diterima apa adanya, mau dia nilainya kurang maupun nilainya tidak kurang, tetap akan diterima sebagai laporan untuk perbaikan ke depan. Kemudian metode penilaian hampir menggunakan komputerisasi semua. Memang ketika di pembelajaran atau di tahun ajaran yang baru kemarin kita sudah mulai mengetahui bahwa komputer sudah menjadi bagian daripada kegiatan asesmen nasional maupun ujian nasional. Selanjutnya
kawan-kawan sekalian atau Bapak Ibu semuanya, kita lihat bersama bahwa terjadi perbedaan karena tadi banyak berbicara mengenai kompetensi. Kompetensi itu apa? Bedakan dengan yang namanya konten. Jadi kalau kompetensi tadi ini berpusat pada pertumbuhan dan berpusat pada kebutuhan. Maksudnya apa? Kebutuhan yang ada itu tidak sama antara anak satu dengan anak yang lain. Mungkin anak yang satu perlu matematika saja, tidak yang lain. Sementara yang lain butuh literasi saja, dan ada juga anak yang satu butuh kedua-duanya. Maka asesmen nasional ini memberikan andil untuk mengetahui kebutuhan masing-masing siswa. Jadi tidak menjudge bahwa siswa itu hanya butuh matematika saja, atau yang pintar hanya pintar matematika dan pintar IPA saja. Biasanya seperti itu. Tidak, tapi melihat pada kebutuhan siswanya saja. Kemudian berkaitan dengan kehidupan yang nyata. Hampir soal-soal yang nanti akan diberikan ada berkaitan langsung dengan kehidupan nyata siswa, sehingga nanti akan ada keterkaitan dengan bagaimana cara siswa untuk bersikap arif dan bijaksana terhadap hal-hal yang ditemuinya di kehidupan nyata. Selanjutnya bisa Anda pelajari Bapak Ibu semuanya, silakan Anda pause, kemudian Anda bisa lihat dan pelajari semuanya. Hampir intinya seperti itu. Baik, asesmen nasional ini tidak semua siswa tetapi dipilih secara random dengan menggunakan stratifikasi sosial ekonomi yang ada. Maksudnya apa? Akan ditemukan peserta dari asesmen nasional dalam satuan pendidikan yang ada, itu sistemnya ada yang kaya, ada yang tidak kaya atau berkebutuhan yang kurang atau cukup, kemudian ada yang berasal dari tempat yang berbeda, nanti akan memiliki pengaruh yang agak sedikit berbeda dengan hasilnya nanti. Begitu juga dengan pelaksanaannya, ya. Jadi dari hasilnya ini semua nanti akan dilaporkan sebagai bagian untuk sekolahan, tidak untuk individual siswa. Kemudian di tahun 2021 tidak ada lagi yang namanya paket tes khusus, hanya dapat diselenggarakan bagi peserta tanpa akomodasi yang khusus. Maksudnya seperti apa? Tidak ada lagi yang namanya kegiatan-kegiatan lain, seperti contohnya ujian nasional itu ditiadakan, digantikan khusus untuk asesmen nasional saja. Baik, dari itu semua Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke materi kita. Kalau tadi hanya pendahuluan, asesmen nasional kompetensi atau asesmen kompetensi minimal atau AKM ini akan kita bahas. Yang pertama, literasi membaca dan nomenerasi. Tadi saya mulai dari awal mengatakan bahwa literasi membaca itu artinya memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks-teks bacaan yang ada dalam suatu soal yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian asesmen nomenerasi, memahami, mengaplikasikan, dan menalarkan bagaimana soal-soal tadi dihubungkan dengan kehidupan nyata sehingga ada hubungannya dan nantinya menjadi pengalaman baru bagi siswa untuk dijadikan sebagai bagian pembelajaran di kehidupannya. Oke, satu kita lihat dari komponen literasi membaca, kita lihat yang sini. Kontennya itu ada dua, Bapak Ibu semua. Untuk literasi membaca itu kontennya dua. Pertama itu teks informasi, dan kedua teks fiksi. Teks fiksi ini ada hubungannya dengan yang namanya novel, ada hubungannya dengan cerita rakyat, ada hubungannya dengan hal lainnya. Kita baca satu persatu. Teks informasi ini tujuannya untuk memberikan data, fakta, kemudian informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang sifatnya ilmiah, yang nyata, yang tidak bohong-bohongan bahasanya. Kemudian ada teks fiksi itu yang sifatnya lebih fiksi. Fiksi itu tidak ilmiah, yang berbeda dengan yang namanya teks informasi tadi. Bertujuan memberikan pengalaman, kemudian hiburan, kemudian ada cerita, dan melakukan perenungan serta mengevaluasi kepada pembaca manakala kegiatan ini atau hal ini ada hubungannya dengan lingkungan yang di kehidupan masing-masingnya. Kemudian proses kognitifnya itu ada 3, menemukan informasi, menginterpretasi atau menganalisis, dan integrasi, memadukan, kemudian mengevaluasi dan merefleksikan yang ketiga. Mengevaluasi itu artinya mengevaluasi, mengambil intisarinya, dan melakukan refleksi, melakukan hal yang nanti bisa dijadikan sebagai bahan pembelajarannya. Kemudian konteks secara personal,
Yang pertama, yang kedua ada sosial budaya, yang ketiga saintifik. Saintifik ini berkaitan dengan fakta ilmiah yang berkembang di masyarakat. Kalau sosial budaya berkaitan dengan budaya dan isu kemasyarakatan yang ada hubungannya dengan individu. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan coba sajikan dua soal. Yang pertama adalah soal ujian nasional yang tahun 2000-an ke bawah. Kita lihat bersama soalnya seperti ini. Ada satu teks, silakan dibaca, katanya ada nomor 3 dan nomor 4, ada soalnya di sana. Kemudian seperti ini. Nah, setelah dianalisis, ternyata wacana yang disajikan itu pendek dan tidak menggali pemahaman pembaca secara utuh. Kemudian pesan inspirasi yang disampaikan oleh pembaca kurang mendalam, serta hasilnya pun kurang mengenal kepada evaluasi, akurasi, serta kualitas wacananya. Hanya sampai segitu saja. Bandingkan dengan soal seperti ini, Bapak Ibu semua. Soal AKM dari literasi membaca untuk kelas 8. Ini contohnya. Ada suatu novel yang akan dibicarakan atau cerita, kemudian siswa nanti akan melakukan semacam tes atau mengklik jawaban-jawaban yang dia kira itu baik menurut masing-masingnya. Maka tadi ada tesnya itu ada berbagai macam, ada tes esai, ada tes pilihan jamak, ada tes juga satu jawaban yang benar saja. Nah, ini kami temukan atau di sini kita sama-sama temukan ada namanya tes bisa jawaban lebih daripada satu kali. Kemudian dia di sini ada juga memberikan esai terhadap ini. Sehingga apa? Karakteristik yang dibangun dari soal ini adalah bagaimana siswa itu peduli dan bagaimana siswa itu ikut aktif dan memiliki kemampuan lebih untuk bisa menggali informasi dari sini secara teks yang ada di sini. Kalau ini kalau dikatakan teksnya adalah teks fiksi nampaknya Bapak Ibu semua. Oke. Ini ada contoh lain. Ada judulnya Hijau Kampungku di Tengah Kota, Aku dan Belimbing Hulu. Ini adalah pengalaman yang disajikan. Nah, adapun mengenai soalnya tidak kami mencantumkan di sini, tapi polanya seperti ini. Ada yang nanti akan didapatkan oleh siswa, soal-soalnya agak sedikit panjang, di mana nanti memacu pengetahuan membaca siswa agar bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga rasa cinta terhadap membaca akan dimunculkan dari ini, yang nantinya adalah siswa akan lebih banyak membaca, pengetahuan lebih banyak, sehingga kualitas pendidikan dan pengetahuan serta kehidupan di Indonesia akan insya Allah bertambah baik lagi. Apakah literasi membaca hanya ada pada penulis saja? Tidak, Bapak Ibu semua. Tadi sudah kami sampaikan ada namanya kompetensi numenerasi. Kita lihat bersama. Ada suatu kasus seperti ini. Ibu Susan ini melakukan suatu penulisan daripada soal. Dia membuat judul seperti ini, bereksplorasi dengan koordinat Kartesius. Kalau berbicara mengenai koordinat Kartesius, maka ada hubungannya dengan matematika, ada kotak-kotakan yang kalau sederhananya ada garis X dan garis Y. Apa sih gunanya garis X, garis Y? Kalau anak sekarang dikatakan apa kegunaannya, banyak yang nggak tahu. Maka dari itu, eksplorasi yang dilakukan oleh guru Susan sebagai berikut. Pertama, membaca cerita. Kemudian murid memahami. Yang kedua, yang ketiga, melakukan permainan untuk memancing siswa-siswi untuk mengetahui. Kemudian murid mengidentifikasi posisi bintang-bintang maksudnya atau rasi bintang boleh untuk menggunakan kombinasi X dan Y, kemudian melakukan permainan, kemudian berdiskusi, melakukan kemudian battleship. Battleship ini permainan yang ada hubungannya dengan jarak-jarak. Kemudian selanjutnya adalah murid mengaplikasikan sesuai dengan yang dipelajari dan bahkan bisa mengaplikasikan dalam bentuk motif ukuran daripada sulaman tanah Toraja dengan menggunakan sistem Kartesius. Itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena literasi membacanya yang ada hubungan sama matematika tadi namanya numenerasi. Memahami simbol-simbol, memahami angka, kemudian memecahkan masalah sehingga permasalahan yang ada di lingkungannya bisa dijawab. Dan kemudian sedikit banyaknya pengalaman yang ada bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya banyak, diantaranya membawa keterampilan hidup dan membawa mentransfer keterampilan
untuk memecahkan masalah dalam kehidupan yang nyata. Berkaitan dengan komponen AKM mungkin hampir sama dengan literasi tadi, hanya mungkin perbedaannya ada pada konten. Kalau konten untuk AKM numerasi ada 4, kalau yang literasi tadi ada 2. Yang 4 ini ada bilangan, kemudian ada pengukuran dan geometri, yang ketiga ada data dan ketidakpastian, yang keempat adalah aljabar. Semua berkaitan dengan angka, hanya beda di mana? Bedanya ada pada kontennya masing-masing. Oke, Bapak Ibu bisa Anda pause. Saya rasa mungkin Bapak Ibu bisa lebih paham. Oke, kita lanjut ke soalnya. Soal AKM numerasi kami ambil dari kelas 5. Konteksnya personal, per individu. Kontennya geometri dan pengukuran. Kita lihat bersama. Ada judul namanya membuat bolu kukus. Kalau siswa, biasanya siswa yang lebih paham mengenai pembuatan bolu kukus. Nah, ini ada soal seperti ini. Kemudian nanti soal ini, setelah kita sama-sama lihat bersama, memberikan konteks dunia nyata dalam membuat kue dengan konvensi satuan berat. Sehingga pengalaman-pengalaman dalam membuat kue ini pada kehidupan nyata bisa dimasukkan dalam soal. Selain itu, siswa dituntut mampu memformulasikan masalah dunianya ke dalam formula matematika, sehingga nanti pembelajaran matematika jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih banyak bermanfaat dibandingkan dengan pembelajaran matematika yang sudah-sudah. Kemudian ada soal berikutnya dari soal yang tadi. Tunjukkan perhitunganmu. Tunjukkan perhitunganmu ini artinya sejauh mana fakta matematika ini bisa siswa gunakan untuk memecahkan masalah. Artinya antara satu siswa dengan yang lainnya akan diukur sejauh mana kemampuan matematika. Nah, ini untuk AKM kelas 11 sama, hanya ini berkaitan dengan membaca data, karena di abad 21 kita banyak berkaitan dengan data dan fakta, sehingga dituntut siswa dan masyarakat Indonesia agar lebih bisa memahami data dengan baik. Ini ada data namanya data tabel. Data tabel, ada tabel batang di sini. Kemudian ada persebaran, ada diagram batang di sini. Nah, ini semuanya akan bertujuan untuk siswa memiliki kompetensi untuk menyajikan data dalam berbagai macam bentuk, menginterpretasikan data atau menerjemahkan data, dan mampu melakukan nalar terhadap informasi yang dimiliki untuk menghasilkan suatu justifikasi. Justifikasi itu adalah tindakan yang dilakukan terhadap soal-soal yang ada. Nah, ini ada kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat. Maka, kalau boleh dikatakan, AKM ini justru lebih baik dibandingkan dengan ujian nasional secara konten, secara konteks, dan secara sistem yang ada. Lalu bagaimana mengukur siswa tersebut? Para mengukur siswa tersebut akan dibedakan menjadi 4. 4 ini nanti akan dilaporkan ke dalam laporan hasil belajar siswa. Oke, kita lihat bersama. Literasi. Literasi itu ada 4. Perlu intensifikasi untuk yang pertama, dasar untuk yang kedua, cakap untuk yang ketiga, dan mahir untuk yang keempat. Nah, ini seperti penalaran yang baik. Jadi semakin ke bawah, semakin mahir itu semakin baik. Maka tindakannya pula akan baik. Tindakannya pula harus menyesuaikan dengan individu yang ada, karena tiap individu akan ditemukan sesuatu yang berbeda. Tidak bisa kita samakan antara individu satu dengan individu yang lain, dan tidak boleh kita judge bahwa anak yang berada pada tingkat yang di bawah dasar atau tingkatan pertama ini dibilang bodoh. Tidak, hanya mungkin perlu semacam tindakan yang agak lebih kencang atau lebih kuat dibandingkan dengan yang sudah mahir. Oke. Yang pertama perlu intervensi khusus. Itu cara penanganannya seperti apa? Perlu banyak latihan yang intensif caranya. Kebutuhannya pun sama dengan yang lainnya. Kemudian untuk yang dasar mungkin hanya coaching atau pelatihan simulasi pemecahan masalah yang sifatnya sudah mulai ringan. Sementara untuk cakap, mulai melakukan kegiatan untuk kesempatan belajar dan kinerja di luar konteks sekolah. Artinya mulai mempraktekkan kegiatan di lapangan. Kemudian untuk yang mahir, lebih melibatkan siswa untuk belajar secara mandiri. Kemudian menjadi bagian yang mentor dan menjadi
guru atau pelatih lain bagi siswa-siswi atau orang lain sehingga bagian pembelajarannya lebih mengena di masyarakat. Kemudian untuk nominalisasi pun sama, ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Oke, hasil itu semua Bapak Ibu semua akan dicantumkan dalam laporan hasil AKM, di mana laporan hasil AKM terdiri dari 4 tadi, yang warna merah, yang warna pink, warna biru, dan warna kuning. Ini akan dihasilkan dan akan dilaporkan untuk menjadi bagian yang kita gunakan sebagai kegiatan AKM. Selanjutnya akan didistribusikan kepada sekolah nasional dan kabupaten kota sehingga menjadi database bagi laporan-laporan yang ada di masyarakat. Ini secara contoh umumnya. Nah, dari itu semua, kalau boleh kami simpulkan adalah kegiatan AKM ini mungkin nanti akan menjadi tolak balik daripada kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau pendidikannya sudah baik, nanti akan menjadi sesuatu yang baik untuk bidang-bidang yang lainnya. Maka dari itu perlu kita dukung dan perlu kita jadikan sebagai bagian yang tidak harus dilaksanakan di sekolah kita masing-masing. Kemudian rancangan tindak lanjutnya pertama dari bulan Juni kemarin ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sendiri. Untuk selanjutnya nanti akan melaksanakan kegiatan. Dan ini akan disesuaikan dengan kebijakan yang ada karena kita ketahui bahwa Indonesia sedang berada dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu nanti akan kita tunggu kebijakan-kebijakan yang ada dari Bapak Menteri. Untuk selanjutnya kita bisa siapkan diri kita, siapkan lingkungan kita, dan siapkan anak kita untuk mengikuti kegiatan AKM dengan baik-baiknya. Oke, mungkin itu aja informasi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini di channel kami ini. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Sekali lagi, kami masih mencari-cari juga informasi terbaru mengenai AKM ini. Tapi yang jelas kegiatan AKM ini akan kita gunakan sebagai bagian untuk mengetahui kemampuan daripada peserta didik kita, guru-guru kita, kepala sekolah kita, bahkan satuan pendidikan kita, sehingga nanti hasilnya untuk pendidikan Indonesia bisa digunakan sebaik-baiknya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Samay Fatur Rahman undur diri. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Tabi pun.